أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah saya bisa pulang kampung ke kota Langsa yang tercinta. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita ditemani oleh salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hujan yang penuh dengan keberkahan. Kota Langsa ini adalah kota yang saya cintai karena di sini saya belajar, dan tentunya karena di sini saya juga bisa bersilaturahmi dengan ibu saya, dengan umi saya. Oleh karena itu, kota Langsa itu memang tidak pernah lepas dari hati saya. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersua dengan seluruh keluarga besar Luqmanul Hakim, baik dari PAUD, dari SDET maupun dari Madrasah Luqmanul Hakim. Dan penghormatan saya tentunya saya sampaikan dan saya tujukan kepada Ustadz Hamdi yang merupakan sahabat saya, yang sudah lama kita berbicara tentang pendidikan. Dan yang saya hormati seluruh kepala sekolah, baik dari PAUD, SDIT, kemudian madrasah, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya memberikan penghormatan saya kepada seluruh wali santri, ayah bunda yang telah berhadir pada hari ini untuk sama-sama kita bersilaturahim dan sama-sama kita mengkaji ilmu. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana yang dimukaddimah oleh Ustadz Hamdi, bahwa biasanya kalau parenting ini kan bicaranya hanya tentang orang tua. Namun pada hari ini tema yang dipilihkan untuk saya itu secara bahasa Arabnya adalah madza turidul madrasah minal bait. Apa yang diinginkan madrasah dari rumah. Yang akhirnya nggak tahu terjemahannya kok bisa kayak gitu terjemahannya, Ustaz. Bergandengan tangan, Ustaz. Ya, bergandengan tangan menuju keberkahan. Ya, karena kalau rumah dengan madrasah enggak kompak, kalau rumah dan madrasah tidak mesra, maka pendidikan enggak jalan. Ya, makanya harus bergandengan tangan. Ya. Nah, bergandengan tangan bergandengan tangan itu tentunya kita ingin menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal ayah bunda dan guru-guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin
membedah kata berkah dulu nih. Karena kita pada hari ini ditemani dengan keberkahan-keberkahan. Ada keberkahan pagi, kemudian kita ada keberkahan hujan, kemudian juga kita ada keberkahan guru-guru kita di sini. Ada keberkahan guru-guru anak kita di sini. Ada keberkahan ilmu di sini. Jadi keberkahan demi keberkahan Allah berikan kepada kita. Saya tidak menjelaskan keberkahan itu dari segi definisinya. Orang Arab mengatakan bahwa innama yu'rafu syai'u bididdihi. Kita itu mengetahui sesuatu itu dengan lawan katanya. Saya mencoba untuk mencari apa lawan kata dari kata berkah itu. Ternyata muncul banyak sekali. Ya, bukan hanya satu tapi banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa berkah itu punya banyak lawan kata atau punya banyak antonim dalam bahasa Arab. Ya, di antara antonim dari berkah itu adalah al-la'nah, laknat. Ya, jadi ayah bunda, guru-guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihannya hanya dua. Kalau enggak dapat berkah, maka dapat laknat. Ya, kita pengen anak-anak kita bawa kepada keberkahan, bukan kita bawa kepada laknat. Oleh karena itu kita berusaha keras untuk mencapai atau menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari atau lawan kata dari berkah itu adalah at-tasya'um. At-tasya'um artinya adalah pesimisme. Jadi orang yang enggak berkah itu adalah orang yang pesimis. Orang yang enggak berkah itu adalah orang yang pesimis. Kemudian makna yang ketiga dari atau lawan kata dari berkah ini adalah at-tatayyur. At-tatayyur ini sama dengan at-tasya'um tadi yang artinya pesimis. Tapi kalau at-tatayyur artinya adalah pesimisme yang dikaitkan dengan kebendaan. Kalau dulu biasanya dikaitkan dengan burung. Ya, dulu orang Arab kalau misalnya burungnya terbang ke arah mana, maka mereka jadi pergi atau tidak jadi pergi. Ya, makanya dikatakan at-tatayyur, berasal dari kata tayr yang artinya adalah burung. Dan lawan kata dari keberkahan ini, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sayyi'ah. Sayyi'ah itu artinya adalah keburukan. Dari sini kita bisa mendapati satu ilmu bahwa kalau kita berkah, maka yang pertama kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita berkah, kita itu orang yang penuh dengan optimisme. Kalau kita berkah itu, maka kita itu penuh dengan optimisme yang tidak ada kaitannya dengan kebendaan yang ada di sekitar kita, tidak ada kaitannya dengan binatang yang lewat, atau tidak ada kaitannya dengan sesuatu hal-hal yang membuat kita itu pesimisme. Dan kalau kita berkah, maka kita akan dijauhkan dari keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah kata berkah. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah itu dalam agama Islam itu berasal dari berbagai macam hal. Dan alhamdulillah saya dari tahun 2016 sampai sekarang ini itu masih senang dengan dunia pendidikan. Dari 2012 saya tamat dari Madinah itu 2012. Sebelumnya saya sempat berkelana ke Sukabumi, ke Aroya 2 tahun. Sebelumnya saya di Busanul Ulum Langsa 6 tahun. Ya, jadi yang pertama kali membentuk karakter itu tentunya Busanul Ulum Langsa. Makanya Langsa ini tidak bisa lepas dari hati saya, karena yang pertama kali membentuk bagaimana kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada bahasa Arab, kecintaan kepada Al-Quran, itu adalah pesantren kita yang tercinta di Langsa, yaitu Busanul Ulum. Dari Busanul Ulum saya itu ketemu dengan orang-orang yang berkah. Izinkan saya pada hari ini menyebutkan satu nama. Mungkin ada yang kenal atau mungkin satu keluarga dengan beliau, atau mungkin tetangga beliau dan sebagainya. Salah seorang guru yang saya kagumi, beliau sudah almarhum. Namanya adalah kalau nggak salah saya namanya ya, Ustadz Said Adnan.
Ustadz Said Adnan Ahmad. Saya nggak tahu apakah di sini ada keluarganya atau ada cucunya atau ada siapa, saya nggak tahu. Ustadz Said Adnan Ahmad, beliau adalah dari sekian banyak guru, tapi ada satu pesan yang saya dapatkan dari orang yang menurut saya itu penuh dengan keberkahan ini. Ustadz Said mengatakan seperti ini, saya pengen kamu Baidawi, kamu itu harus pergi ke kota Nabi. Gimana pun caranya kamu harus pergi ke kota Nabi. Kenapa? Karena di sana kamu akan belajar bahasa Arab, kamu akan belajar Al-Quran, dan Ustadz akan mendoakan kamu itu bisa belajar di kota Nabi. Entah bagaimana caranya. Ketika itu tentunya untuk belajar ke Madinah di tahun-tahun 2005, di tahun 2004 itu tidak semudah sekarang. Jadi beliau mengatakan bagaimanapun caranya, ayo kamu itu bisa pergi ke sana. Dan alhamdulillah setelah ayah saya yang saya kabari saya itu lulus ke Madinah itu adalah beliau. Dan beliau itu ketika itu beliau tidaklah berbicara dengan saya kecuali dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab, jadi panjang kita berbicara dan sebagainya. Dan saya katakan jazakallah khairan Ustadz, terima kasih Ustadz atas dorongan Ustadz, atas doa-doa Ustadz. Alhamdulillah saya pada tahun ini akan berangkat ke Madinah. Dan tentunya keberangkatan saya ke Madinah itu bukan karena saya pintar. Saya tidak merasa pintar, saya tidak merasa cerdas. Saya bisa terdorong ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang yang berkah di sekeliling saya. Ya, siapakah orang-orang berkah itu? Yang pertama tentunya adalah kedua orang tua saya, dan yang kedua adalah guru-guru saya. Mereka lah yang mendorong supaya keberkahan itu muncul. Sehingga saya melihat para ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberkahan itu ada di sekitar lembaga pendidikan. Jadi keberkahan yang kita harapkan itu ada di semua lembaga pendidikan. Dari mana keberkahan itu? Yang pertama, sumber keberkahan itu ayah bunda adalah dari Al-Quran. Jadi alhamdulillah saya merasa senang di Langsa, wabil khusus di lembaga Luqmanul Hakim ini, itu yang menjadi jagoan kurikulumnya adalah Al-Quran. Jagoan kurikulumnya adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sumber keberkahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka mendekatlah kita dengan Al-Quran. Yang kedua, sumber keberkahan itu adalah ketika kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga saya lihat ada di Luqmanul Hakim ini. Kemudian yang ketiga, keberkahan itu munculnya dari orang tua. Oleh karena itu orang tua hadir di sini, alhamdulillah, walaupun suasana hujan, tapi ayah bunda bisa hadir ke sini, itu satu hal yang sangat luar biasa, dan itu sangat menyenangkan hati kita semuanya ketika ayah dan bunda bisa bergandengan tangan dengan madrasah. Yang ketiga, yang keempat, sumber keberkahan itu adalah dari guru. Oleh karena itu dalam lembaga pendidikan, wabil khusus saya menyampaikan juga kepada orang tua yang ada di Banda Aceh bahwa saya tidak ridha kalau orang tua itu melecehkan guru. Apapun yang dilakukan oleh guru itu dibicarakan dengan kepala dingin, dibicarakan dengan penuh kelembutan, penuh diskusi yang bersahabat. Karena apa? Ketika kita menyakiti hati guru, maka tidak ada keberkahan dalam ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama adalah wa barakatul ilmi fi khidmati syekh. Berkahnya ilmu itu adalah ketika itu kita berkhidmah kepada guru kita. Yang kelima, sumber keberkahan itu adalah dari orang-orang tua yang ada sekeliling kita. Orang tua itu artinya gini, bisa jadi orang yang kerja di madrasah itu adalah orang tua, atau orang yang berada di sekitar itu adalah orang tua secara umur. Jadi orang-orang yang tua secara umur itu adalah sumber keberkahan juga di dalam pandangan hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita bisa berada di lingkungan lembaga pendidikan
yang semua itulah sumber keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, madza turidul madrasah minal bait, ini adalah salah satu kajian saya yang tuntas. Ya, ini adalah salah satu karya yang ditulis oleh salah seorang ahli pendidikan dari negeri Syam, yang beliau sekarang ini tinggal di kota Nabi Muhammad SAW. Nama beliau itulah Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Ya. Dan sebagaimana yang saya ketahui sampai sekarang belum ada terjemahannya, Ustaz. Jadi belum ada terjemahan buku ini. Ya, madza turidul madrasah minal bait. Oleh karena itu di masa-masa Covid, saya lupa di tahun 2021 kalau nggak salah saya, itu akhirnya saya memanfaatkan untuk buat kajian online untuk guru-guru, untuk lembaga pendidikan di mana saja. Ada yang pesertanya dari Pulau Jawa, ada yang pesertanya dari Aceh dan sekitarnya, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi dan sebagainya. Itu menyenangkan hati saya. Kenapa? Karena guru-guru punya perhatian bagaimana bisa mengkoneksikan antara rumah dan madrasah. Nah, di sini yang menariknya, sebenarnya kajian pada hari ini itu bisa kita selesaikan dengan cepat, Ustaz. Karena apa? Karena Dr. Khalid Ahmad Asyantut itu mengatakan hanya ada dua kunci hubungan antara rumah dan madrasah. Yang pertama adalah as-siqah al-mutabadilah. As-siqah al-mutabadilah itu artinya adalah saling percaya antara rumah dan madrasah. Saya mau tanya nih dengan ayah bunda. Ayah bunda ketika masukkan anaknya itu ke Luqmanul Hakim, itu percaya atau tidak percaya? Atau setengah percaya? Atau seperempat percaya? 100% percaya? Jadi besok kalau misalnya Ustaz Hamdi mukul pakai rotan, masih percaya dengan Luqmanul Hakim? Nggak percaya lagi? Kurang percayanya? Iya, hilang suaranya nih. Nah, jadi ketika kita masukkan anak kita itu ke satu sekolah, maka kita harus percaya 100%. Makanya sebelum masukkan anak kita ke madrasah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita cek gurunya dulu. Jangan cek bangunannya dulu. Cek yang pertama gurunya, profil gurunya. Siapa guru-gurunya? Guru-gurunya kita cek satu persatu. Oh, ini nampaknya cocok, ini bagus, ini track recordnya bagus, rekam jejaknya bagus. Kalau gurunya sudah bagus, beralih ke kurikulumnya. Nah, pertanyaannya ayah bunda, kenapa harus guru dulu bukan kurikulum dulu? Karena unsur yang paling terpenting dalam pendidikan itu adalah guru. Jadi unsur yang paling penting itu guru. Kenapa? Kurikulum sebagus apapun, tapi kalau gurunya nggak bagus, nggak jalan tuh kurikulum. Tapi kalau misalnya kurikulumnya kurang bagus, tapi punya guru-guru yang bagus, punya guru-guru yang soleh, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kurikulum yang kurang bagus ini berubah menjadi kurikulum yang luar biasa dan istimewa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat Al-Qur'an, tadi saya membacakan surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pertama-tama memotret guru-guru. Siapakah guru yang dipotret? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang ummi rasula, seorang rasul. Siapakah rasul? Ar-rasulu huwal muallim. Rasul itu adalah guru. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memotret kurikulum, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah akan mengutus seorang rasul, dan rasul itu adalah seorang guru. Jadi yang pertama kita itu harus lihat gurunya siapa.
Alhamdulillah kita bisa melihat di sini ada guru-guru anak kita. Kita bisa melihat sehari-hari guru-guru anak kita, baik guru-guru yang ikhwan maupun guru-guru yang akhwat. Kita bisa melihat bagaimana profilnya. Oleh karena itu di sini unsur yang paling penting itu adalah guru. Yang kedua baru kurikulum. Kurikulumnya seperti apa? Dan kurikulum ini juga unsur yang penting, karena kurikulum juga nggak boleh asal-asalan. Dan bagaimana kurikulum itu panjang ceritanya. Yang penting adalah ayah bunda harus percaya dengan gurunya dan harus percaya dengan kurikulumnya. Fasilitas itu nomor ke-100. Fasilitas nomor 100. Makanya kalau misalnya ayah bunda ketika masukkan anaknya ke satu madrasah, yang dilihat AC-nya berapa PK, ya, yang dilihat bangkunya kayunya dari kayu jati atau dari kayu mahoni, ya, itu dindingnya dari apa? Apakah pakai wallpapernya apakah warna pink, apakah warna kuning, apakah warna hijau? Kalau itu yang dilihat, berarti ayah bunda itu ingin cetak benda, bukan ingin cetak peradaban. Ya. Karena itu nomor 100, fasilitas itu nomor 100. Yang pertama itu adalah lihat gurunya, lihat bagaimana kurikulumnya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak kita akan menjadi anak-anak yang istimewa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama unsurnya adalah athiqah al-mutabadilah. Guru, orang tua percaya dengan guru, dan guru percaya dengan orang tua. Ya, jadi bukan hanya orang tua yang percaya dengan sekolah, tapi sekolah juga harus percaya dengan orang tua. Makanya jangan sampai guru itu keluar kata-kata gini, ah kamu tuh nggak bisa berubah. Kenapa? Ayah kamu juga orangnya brengsek kok, gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Karena kita harus saling percaya, antara rumah dengan madrasah itu harus saling percaya. Tidak boleh kita itu saling curiga. Ya. Orang tua curiga dengan sekolah, sekolah curiga dengan orang tua. Kalau itu sudah terjadi, maka pendidikan sudah tidak sehat lagi. Jadi yang pertama adalah athiqah al-mutabadilah. Dan yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah at-ta'awunul banna. At-ta'awunul banna artinya adalah saling sinergi. Saling sinergi antara rumah dan orang tua, atau rumah dengan madrasah. Dan itu diterjemahkan dengan bergandengan tangan menuju keberkahan. Ya, jadi bergandengan tangan menuju keberkahan itulah sinergi antara ayah dan bunda, antara ayah dan bunda dan madrasah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sumber keberkahan. Kita tahu bahwa kata kunci dari hubungan antara rumah dengan madrasah itu hanya dua. Yang pertama adalah saling percaya, athiqah al-mutabadilah, dan yang kedua adalah at-ta'awunul banna, atau saling percaya, saling sinergi antara rumah dan sekolah. Oleh karena itu, pendidikan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi yang namanya pendidikan ini, yang pertama, pendidikan ini harus ada proses. Ya, pendidikan harus ada proses. Pendidikan itu harus ada tahapan. Pendidikan itu harus ada strategi. Pendidikan itu harus ada skill, dan ada cinta, ada sentuhan, dan ada keteladanan. Dan semua itu dibalut dengan doa. Ya, jadi di sini ketika ayah bunda memasukkan anak-anak di Luqmanul Hakim, itu pernah tanya enggak dengan madrasah, atau pernah dengan sekolah, atau dengan guru-guru, pernah tanya enggak, Ustadz, berapa lama kira-kira itu kita bisa melihat hasil pendidikan anak-anak kita?
Pernah nggak ayah bunda bertanya seperti itu? Ustadz, berapa lama kita itu bisa melihat buah yang kita tanam sekarang, berapa lama insya Allah akan terlihat hasilnya? Ya. Ada nggak ayah bunda yang pernah bertanya seperti itu? Berapa lama? Kalau kita tanya, kita akan bersiap-siap. Orang Arab mengatakan, man arafa bu'das safari ista'ad. Orang yang mengetahui berapa jauh perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Misalnya gini, saya tadi malam jalan dari Banda Aceh ke Langsa, dan kemungkinan saya di sini sekitar 2 hari di Langsa. Berarti persiapannya itu saya perlu koper kecil atau koper besar? Kecil atau besar? Kecil aja cukup. Mungkin tas ransel cukup. Ya, karena dari Banda Aceh ke Langsa dan waktunya itu cuma 2 hari. Itu pakai koper kecil atau pakai tas selempang. Tapi kalau misalnya saya mau jalan dari Banda Aceh menuju ke Jakarta dan saya harus stay sebulan di situ, itu kira pakai koper kecil atau koper besar? Kemudian uang yang saya harus siapkan dari Banda Aceh ke Langsa atau dari Banda Aceh ke Jakarta itu sama atau beda? Beda. Makanya ketika pertama kali ayah bunda menitipkan anak-anak ke sini, itu tanya dulu, yang pertama apa? Tanya dulu berapa lama kami bisa melihat hasil. Walaupun itu tidak bisa diukur, tapi bisa diprediksi. Dia nggak bisa diukur, dalam artian berapa lama, tapi dia bisa diprediksi dengan ilmu-ilmu syar'i, bisa diprediksi. Baik, kira-kira ini saya tanya dengan ayah bunda, karena ayah bunda nggak nanya, maka saya tanya ke ayah bunda. Kira-kira berapa lama kita butuh waktu untuk melihat hasil? Ada nggak ayah bunda yang mau jawab? Atau guru-guru? Berapa lama kita bisa melihat hasil? Kenapa saya harus tanya ini? Supaya kita tidak tergesa-gesa. Karena banyak dari kita itu sekarang ini karena sering mendengar kata-kata instan, semuanya mau instan. Ya, gara-gara banyak makan mie instan, kita pengen mie instan semuanya. Instan terus. Ya. Berapa lama kira-kira ya bunda untuk bisa melihat hasil? Ya, oke, baik, insyaallah. Berapa lama Pak untuk melihat hasil? Sepanjang umur. Oh, sepanjang umur kita kan pengen lihat juga nih. Ya, kalau sepanjang umur katakanlah kalau umur kita sekitar 60-an, ketika kita wafat kita nggak lihat anak kita itu berhasil. Padahal salah satu doa kita itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, jadi doa kita itu, ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri, terjemahannya supaya istri-istri, tapi istri itu satu gitu, bukan satu ayah dua istri, bukan, tapi istri-istri karena tadi yang minta rame-rame jadi katakan istri-istri. Ya Allah anugerahkanlah untuk kami istri-istri dan anak-anak atau keturunan yang menjadi penjujuk mata. Di umur berapa kita bisa melihat bahwa anak kita itu menjadi penjujuk mata bagi kita? Ya, berarti kan kita bisa melihat toh ya, bisa melihat kapan kita bisa melihat anak kita itu seperti itu. Ya. Kenapa saya tanya ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Jazakallah khairan Pak. Ya, jazakallah khairan. Karena gini, ada juga orang yang anaknya itu taubat ketika ayahnya sudah meninggal. Ada juga. Itu nggak salah juga. Ya. Jadi standarnya itu ayah bunda. Standarnya itu adalahnya dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW, dan itu pun kalau kita itu bekerja dengan maksimal. Ya, jadi standarnya itu Rasulullah SAW berdakwah berapa lama? 23 tahun. 23 tahun itu disebut dengan usia rusyda. Usia rusyda.
Usia rusydah itulah usia yang sudah matang secara emosi, matang secara finansial. Jadi kalau misalnya umur 23 itu anak kita itu tidak perlu lagi minta duit dari orang tua. Di situ. Ini jangan umurnya sudah 30 tahun masih minta duit sama orang tua. Umurnya sudah nikah, punya anak 2, masih minta duit dengan orang tua. Itu berarti bukan seperti itu. Karena dia ada ukurannya. Usia rusydah itu adalah usia di mana orang itu sudah matang secara finansial. Matang secara finansial itu bukan berarti kaya, tapi dia itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Namun sebelum usia rusydah itu ada checkpoint yang pertama. Checkpoint yang pertama itu adalah usia balik. Nah, jadi kita ingin melihat buah yang pertama. Buah yang pertama itu kita lihat adalah di usia balik. Setelah usia balik, apakah anak itu sudah menjadi penjujuk mata atau tidak? Jadi usia balik itu adalah checkpoint pertama kita. Usia balik itu kan bervariasi ya. Ada yang baliknya lebih cepat, ada baliknya yang agak lambat dan sebagainya. Tapi kita mengikuti standarnya standar Imam Syafi'i saja. Standar Imam Syafi'i kalau misalnya belum melihat tanda-tanda balik, maka itu yang menjadi patokannya adalah di usia 15 tahun. Ya, jadi checkpoint pertama adalah 15 tahun. Kemudian checkpoint yang kedua itulah di usia 23 tahun. 21 sampai 23 tahun itulah checkpoint yang kedua. Kenapa saya mengatakan seperti ini ayah bunda? Supaya kita itu tidak gampang untuk menyalahkan sekolah. Ustadz, anak saya udah 3 tahun di sini Ustadz, tapi kok belum beres Ustadz? Kita masih dalam proses. Ustadz, ini anak saya ini Ustadz udah mau tamat SD tapi kok akhlaknya kok jauh dari kata beres Ustadz. Kita masih proses. Tapi proses itu ketika kita melihat ada kesalahan-kesalahan dari anak kita atau mungkin ada kekeliruan dari anak kita, disitulah kita itu memperbaikinya, disitulah kita membenahinya. Namun kalau kita ingin melihat hasil yang sebenar-benarnya, hasil yang pertama, kalau misalnya dalam istilahnya buah kurma atau buah sawit itu disebut dengan buah pasir Ustaz. Jadi buah pasirnya itu di umur 15 tahun kita bisa melihat kabar-kabar gembira kecil-kecil. Sebelumnya juga ada, di usia anak-anak juga masih ada kabar gembira kecil-kecilnya ada juga. Tapi di umur 15 tahun itu kita bisa melihat dengan jelas. Seharusnya seperti itu. Dan kita bisa melihat lebih jelas lagi ketika anak kita itu di usia rusydah. Di usia rusydah itu adalah umur 21 sampai umur 23 tahun. Makanya ayah bunda, Islam ini itu adalah agama yang dibangun di atas tahapan. Jadi kalau misalnya ayah bunda masih ada kata-kata instan, masih ada kata-kata apa lagi itu? Akselerasi. Ada kata-kata apa lagi itu? Ya, apa namanya, belajar bahasa Arab 2 minggu bisa berbahasa Arab. Gimana ceritanya itu? Ya? Intensif ya? Iya. Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran semudah mengedipkan mata. Wah, itu gimana ceritanya? Islam itu nggak jual yang kayak gitu. Islam itu adalah agama yang dibangun di atas tahapan. Jadi kalau misalnya ayah bunda melihat ada sistem yang cepat, semuanya harus cepat, itu bukan sistem Islam. Karena sistem Islam itulah sistem yang dibangun di atas tahapan. Tapi Ustaz, ada hadisnya Ustaz. Ada hadis Zaid bin Thabit Ustaz. Zaid bin Thabit itu belajar bahasa Yahudi 2 minggu. Ya. Itu adalah keistimewaan dari Zaid bin Thabit. Tapi secara umum kita itu adalah agama yang dibangun di atas yang namanya adalah tahapan-tahapan. Makanya kalau kita melihat dari para ulama, mereka itu juga belajarnya dengan tahapan. Kami menghafal hadis itu 1-2 hadis. Enggak satu duduk sekali baca 10 hadis, 100 hadis enggak.
tapi dibangun di atas 1-2 ayat, 1-2 hadis per hari untuk bisa menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini, pendidikan kita ini itu harus dibangun di atas cinta. Kalau kita sudah cinta, ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak mudah capek. Ya. Kita tidak mudah capek. Misalnya gini, kita cinta dengan apa nih? Cinta apa yang kita cintai ini dalam hidup kita? Cinta yang membuat kita tuh nggak capek. Apa contohnya? Cinta apa tuh? Kalau misalnya ibu-ibu cintanya apa? Ibu-ibu lebih cinta ayah-ayah atau lebih cinta tas yang bermerek? Ya. Kalau misalnya ayah-ayah lebih cinta mana? Cinta istri atau cinta otomotif? Mana yang lebih dicintai? Ya. Kalau kita sudah cinta dengan sesuatu, maka kita tidak mudah untuk merasa capek dan putus asa. Ada seorang olahragawan, ada seorang atlet. Atlet ini tiap hari itu latihan. Teman-temannya mengatakan, kamu nggak capek? Dia mengatakan, saya cinta olahraga. Ya, dia nggak capek tuh, karena dia cinta olahraga, jadi dia nggak capek. Begitu juga dalam unsur pendidikan, ayah bunda dan guru yang membangun pendidikan di atas cinta, dia itu tidak akan pernah merasa capek. Dalam hidup kita, mungkin kita mengeluh, Ustaz, saya capek dengan anak saya, Ustaz. Atau guru mengatakan, saya capek dengan murid-murid saya. Kalau ada yang mengatakan capek, tercetus kata capek, itu berarti dia belum mencintai tugas dia sebagai seorang pendidik. Ya, jadi cinta adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pendidikan. Kemudian satu hal lagi, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah pendidikan itu membutuhkan sentuhan. Oleh karena itu kita melihat anak-anak atau sahabat-sahabat yang disentuh oleh Rasulullah SAW, mereka itulah menjadi anak-anak yang ajaib. Dan kita melihat bahwa anak-anak yang dia itu punya masalah di kemudian hari, itulah anak-anak yang jarang mendapatkan sentuhan. Jadi sentuhan ini itu sangat aplikatif. Rasulullah sangat aplikatif dan Rasul mencontohkan langsung. Dalam teori pendidikan Islam itu ada istilahnya 4 ciuman dan 5 sentuhan. Ya, 4 ciuman dan 5 sentuhan. Dan tentunya ciuman ini wabil khusus kepada kedua orang tua. Sedangkan guru kan harus melihat juga, jangan sembarangan juga. Ya, wabil khusus adalah orang tua. Ada 4 tempat di mana kita itu bisa memberikan ciuman kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah ciuman di ubun-ubunnya. Ya, ciuman di ubun-ubun ini oleh pakar pendidikan Islam disebutkan bahwa kalau kita bangga dengan anak kita, maka kita mencium di ubun-ubunnya. Kita bangga misalnya anak kita itu sudah menghafal 1 juz, itu kita cium di ubun-ubunnya. Kita bangga anak kita itu berakhlak baik, membantu kita di rumah dan sebagainya. Sebagai rasa bangga kita cium di ubun-ubunnya, di kepala bagian atasnya. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa efeknya. Dan anak kita akan merasakan bahwa orang tuanya bangga. Dan yang kedua, ciuman di kening. Ciuman di kening itu tanda keridhaan. Jadi kalau misalnya kita ridho dengan anak kita, dengan perbuatan anak kita, ridho dengan perkataan anak kita, maka kita menciumnya di daerah ini, di daerah kening. Kemudian kalau kita mencium di pipinya, itu tandanya kita rindu.
Misalnya kita pulang dari safar, pulang dari berpergian dan sebagainya, kita cium di daerah pipinya, itu menunjukkan kita rindu dengan dia. Dan ciuman tanda cinta itu adalah ciuman di tangan. Tangan, Ustaz. Jadi ciuman di tangan itu tanda kita cinta dengan dia. Makanya biasanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu kalau menunjukkan cinta kepada cucunya, kepada anak-anaknya, bahkan juga mungkin kepada istrinya atau istri kepada suaminya, itu biasanya ciumannya ciuman di tangan. Karena ciuman di tangan itu tanda cinta. Kemudian sentuhan. Sentuhan juga sama dengan ciuman. Letak-letaknya yang pertama adalah kalau misalnya kita bangga dengan murid kita bangga dengan anak-anak kita usap kepalanya. Itu kita tandanya bangga dengan dia. Dan dia juga bangga dengan kita. Jadi kita bisa merasakan itu semuanya. Yang kedua adalah kita usap di daerah keningnya. Itu tandanya kita ridho dengan dia. Ya, kita usap di sini tandanya kita ridho dengan dia. Kalau misalnya kita usap di pipi, itu tandanya kita itu rindu dengan dia. Dan kalau kita pegang tangannya, kita usap tangannya, itu tanda kita cinta dengan dia. Jadi sentuhan-sentuhan yang sederhana itu bisa membangun keteladanan dan membangun cinta yang sangat luar biasa. Namun ada yang berbeda ya Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita melihat itu semuanya efek-efek positif semuanya. Yang pertama adalah bangga, yang kedua adalah ridha, yang ketiga adalah rindu, yang keempat adalah cinta. Namun ada satu hal dalam dunia pendidikan. Ketika anak kita berbuat salah, tadi kan ini kan positif semua nih. Yang kedua adalah ketika anak kita berbuat salah, di mana kira-kira sentuhan yang paling cocok bagi mereka? Ada yang bisa jawab nggak ayah bunda? Kalau misalnya ayah bunda anaknya salah, sentuh di bagian mana sehingga anak itu dengan izin Allah bisa berubah? Bunda, ya, bunda. Oh kamu, bunda ya, bunda ya. Rasul pernah pegang bunda. Tapi itu bukan itu yang dimaksud. Ada daerah lain. Di mana? Kalau misalnya, dan ini sangat aplikatif. Jadi ayah bunda kalau misalnya melihat anak-anak salah, ya silahkan salah satunya usap di bagian itu sambil kita mendoakan dia. Apalagi anak-anak kita masih kecil, insya Allah itu manjur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana ayah bunda? Kepala sudah tadi. Bagian mana? Dada, betul. Bagian dada. Nah, bagian dada ini pernah cerita. Saya kan di Banda Aceh itu ada majelis khusus setiap pekan dengan guru-guru. Saya kata ada guru-guru yang bertanya dan sebagainya. Ada guru yang bertanya, Ustaz, itu Ustaz ada anak yang agak susah Ustaz, dikasih tahu susah, dinasihati susah dan sebagainya. Saya katakan kepada beliau, nanti saya titip kepada guru, kalau misalnya ada anak-anak seperti itu, sering-sering mendoakan dia wabil khusus sambil pegang dadanya. Dan itu tentunya yang jenis kelaminnya sama ya. Dalam artian kalau misalnya dia laki-laki maka pegang dada laki-laki. Ya seperti itu. Sambil mendoakan, kita doakan Allah lembutkan hatinya dan sebagainya. Jadi satu ketika saya ada kajian guru-guru dan juga ada kajian pekanan khusus ayah-ayah. Jadi ada seorang ayah yang cerita ke saya. Ini kan menunjukkan bahwa disinilah siklus ilmu sebenarnya. Saya menyampaikan kepada guru dan nanti guru itu mempraktekkan kepada anaknya dan anak itu akhirnya nanti efeknya ke orang tua. Jadi ketika itu ayah bunda ada seorang ayah yang mengatakan sini, Ustaz, sebenarnya di kitab ini apa yang diajarkan Ustaz? Saya bilang yang diajarkan itu kurikulumnya simple, iman dan Al-Quran. Oh, iman dan Al-Quran. Tapi Ustaz, saya tidak pernah melihat pemandangan yang seperti ini.
Saya katakan seperti apa Pak? Jadi dia katakan, saya ini orangnya temperamen Ustaz, gampang marah. Dari dulu gampang marah. Jadi ketika saya marah itu istri saya takut, ya kan? Hampir semua orang di rumah itu takut. Tapi yang membuat istimewa itu datang anaknya, dan anaknya itu tiba-tiba memegang dada ayahnya sambil mengatakan istighfar ayah, istighfar ayah, istighfar ayah, istighfar ayah. Gara-gara itu, kata beliau, saya nggak jadi marah. Ya, jadi siklus ilmu itu adalah dia itu kita berikan kepada anaknya, namun anaknya itu juga bisa mempraktekkan ke orang tuanya. Itu satu siklus ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya yang sahabat-sahabatnya punya kekeliruan, itu biasanya beliau itu mendoakan di dadanya atau memegang dadanya sambil berdoa. Ya, saya melihat ada beberapa hadis. Yang pertama tentunya hadis yang paling masyhur itu kan hadis ada orang yang minta izin pada Rasulullah untuk berzina. Itu hadis yang masyhur. Bayangkan ada pemuda yang datang kepada ustadz, kepada tengku, kepada ulama. Karena Rasul itu kan lebih tinggi dibandingkan ulama, lebih tinggi dibandingkan tengku. Rasulullah SAW datang anak muda. Kalau misalnya sekarang dikatakan anak muda yang labil, datang pada Rasulullah SAW dan dengan entengnya mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya, izinkan saya berzina. Saya kalau saya pernah saya sampaikan ke kajian guru-guru yang dulu, Ustaz. Ya, pernah saya di Luqmanul Hakim saya pernah katakan ini kalau salah. Kalau seandainya ada murid-murid di Luqmanul Hakim, la qadarullah, mudah-mudahan enggak terjadi. Mudah-mudahan enggak terjadi. Tapi ini kita hanya sedikit mempelajari teknik. Kalau ada murid-murid di sini yang mengatakan kepada ustaz dan ustazah, ustaz atau ustazah, saya mau berzina, itu kira-kira apa responnya? Kebanyakan dari kita pasti responnya respon yang nggak bagus. Kamu dasar ini apa? Kita mungkin memarahi dia. Dan saya rasa insya Allah tidak ada, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada murid di Luqmanul Hakim yang mengatakan seperti itu. Tapi kita cari yang lebih rendah lagi dibandingkan itu. Ada anak biasanya seorang anak itu suka dengan antara laki-laki dan perempuan itu di usia berapa, Ustaz? Mulainya usia berapa tuh? SD ya? 10 tahun, Ustaz ya? 10 tahun. Katakanlah ada anak kelas 4 SD. Kemudian anak itu mengatakan, Ustaz, dia nggak ngomong berzina, karena berzina itu pasti dosa, nggak mungkin. Dia mengatakan, Ustaz, saya itu suka dengan cewek itu. Itu kira-kira bagaimana respon kita? Ya, kalau guru yang nggak ada ilmu itu pasti marah-marah. Apa kamu masih kecil, kamu kok udah suka-sukaan? Kamu masih kecil kok mau cewek-cewekan dan sebagainya? Kalau itu responnya, berarti respon kita salah. Respon kita itu seharusnya respon kita, bagus nak, kamu suka dengan dia, tapi sekarang bukan saatnya. Sekarang saatnya belajar, sekarang saatnya kamu itu menuntut ilmu. Nanti kalau misalnya sudah saat waktunya, kamu boleh nikah. Kalau kamu masih suka dengan dia, kamu nikah dengan dia. Kalau dia belum dilamar dengan orang lain, kamu nikah dengan dia. Kita kasih pandangan bahwa itu satu hal yang normal. Karena apa? Karena kalau dulu itu Ustaz, di pesantren, Ustaz, ini ada beberapa alumni pesantren juga. Itu kalau ketahuan pacaran, Bu. Kalau ketahuan pacaran, itu kalau nggak digundulin, dimasukkan ke comberan, atau diarak keliling pesantren. Itu kan orang trauma dengan itu. Ketika kita kasih nasihat bahwa nggak boleh pacaran, tidak boleh kita berdua-duaan dan seperti ini. Tapi kalau kita itu menghukumi orang
atas dasar satu hal yang normal. Itu kan pendidikan seperti apa yang mau kita tampilkan kepada orang lain? Islam, karena Islam itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengedepankan hukuman, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan cinta kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga muncullah sahabat-sahabat yang luar biasa seperti yang kita ketahui. Oleh karena itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa orang ini mau berzina, Rasul berdiskusi sebentar. Kemudian di akhir diskusi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dadanya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah dia. Yang kedua, bersihkan hatinya. Dan yang ketiga, jagalah kehormatannya. Doa. Jadi maka saya katakan, yang namanya pendidikan itu harus dibalut dengan doa. Jangan hanya pegang dada, tapi pegang dada sambil kita berdoa. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memegang dadanya ayahnya Abu Bakar. Jadi ayahnya Abu Bakar kan yang bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah itu namanya Utsman. Beliau itu telah masuk Islam. Masuk Islamnya ketika setelah Fathu Makkah. Itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ayahnya Abu Bakar, itu Rasul juga memegang dada beliau. Jadi pegang dada itu lintas usia, bisa anak kecil, bisa orang tua, bisa kita pegang dadanya ya, untuk kita doakan supaya lebih baik, lebih berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang ditampilkan antara kita sebagai orang tua dan kepada madrasah itu harus saling sinergi. Makanya kajian seperti ini yang diadakan oleh Luqmanul Hakim itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi sekali karena di sini ayah bunda bisa mengetahui Luqmanul Hakim itu seperti apa, bagaimana kurikulumnya, bagaimana profil guru-gurunya, ya, bagaimana visinya dari Luqmanul Hakim ini bisa dicerna oleh ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya pendidikan ini itu juga harus dibalut dengan keteladanan. Ya, apalagi di usia-usia seperti ini, di usia SD, di usia SMP, itu keteladanan adalah satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita berikan kepada anak kita. Sehingga misalnya dalam menghafal Al-Quran misalnya, menghafal Al-Quran itu kita sebagai ayah dan bunda harus memberikan keteladanan. Jadi kita jangan nyuruh anak kita saja, nak ngaji, nak hafal, ini nggak sampai target. Ya. Di Luqmanul Hakim berapa targetnya, Ustaz? 5 juz. Targetnya 5 juz. Kalau kita minta anak kita untuk 5 juz, sebelum anak kita 5 juz, kita harus hafal 5 juz. Siap nggak kira-kira ya bunda? Ya? Ada contoh ya? Ada contoh. Jadi kita itu bertumbuh dengan anak kita yang masih kelas 1. Kenapa? Kan kelas 1 kan masih hafal juz apa, Ustaz? Masih tahsin, masih tahsin. Nah, jadi anak kita tahsin, kita tahsin. Kalau misalnya ada fasilitasnya di Luqmanul Hakim, alhamdulillah. Kalau tidak ada fasilitasnya di Luqmanul Hakim, makanya kita cari pengajian di mana yang direkomendasikan oleh Luqmanul Hakim, kira-kira mau belajar tahsin di mana. Nah, anak kita menghafal, kita hafal. Namun, kalau kita juga nggak sanggup untuk mengikuti anak-anak kita itu paling kurang ya hafallah beberapa ayat. Jangan kalah kelas dengan anak kita. Anak kita udah hafal 2 juz, kita ad-duha sampai akhirnya udah belepotan. Ya. Jadi sebelum anak kita itu menghafal Al-Quran, kita harus menunjukkan keseriusan kita dalam menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya anak kita punya teladan. Walaupun nanti juga kalau misalnya
Ini anak-anak ada datang nggak sini? Ini saya kasih ilmu tapi ilmu nggak benar nih. Yaitu adalah paling kurang kalau kita tidak bisa, kita itu membuat pencitraan di depan anak kita. Tapi pencitraan itu gini, pencitraan yang benar ya, bukan pencitraan yang 5 tahun sekali itu. Ini pencitraan yang benar, bukan pencitraan yang gitulah, yang di negeri yang lain ya, bukan negeri kita, di negeri yang lain ya, di negeri apa? Konoha ya katanya, di negeri Konoha ya, di negeri Konoha 5 tahun ada pencitraan. Ini pencitraan, tapi pencitraan karena kita merasa lemah. Pencitraan karena kita merasa lemah. Bagaimana anak kita menghafal? Paling kurang kita baca. Kalau artinya gini, anak kita ngafal di sini, ini anak kita ngafal di sebelah sini, kita baca saja. Nah, kalau misalnya anak kita itu hafal surat Al-Mursalat, kita baca saja surat Al-Mursalat. Itu saja sudah menjadi keteladanan yang sangat luar biasa ya Bunda. Kita baca, anak kita memang kalah kelas. Karena kata orang Arab, belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Jadi ya wajar kita kalah kelas dengan anak kita. Jadi anak kita hafal, kita baca. Ya. Jadi keteladanan itu yang ayah bunda harus nampakkan. Begitu juga misalnya kebiasaan kita di mana-mana yang ada rekreasi. Makanya kadang-kadang saya katakan kalau kita punya tempat yang bagus itu jangan diviralkan. Kenapa? Kalau tempat bagus kemudian diviralkan, itu nggak sampai sebulan tempat itu jadi kotor. Kenapa? Karena kebiasaan orang Indonesia kita ini tidak bisa menjaga kebersihan di tempat-tempat seperti itu. Termasuk misalnya kalau kita katakan kepada anak kita, nak jangan buang sampah sembarangan. Sebelum itu terjadi, sebelum itu dilakukan oleh anak kita harus lakukan dulu itu. Ya. Dan jangan kita cari-cari alasan. Soalnya saya pernah dengar kayak gini, ini ada pembicaraan yang ada di samping saya. Ada bukan orang tua di Kuta Al-Fatih, tapi ada di luar. Jadi ketika itu ayahnya mengatakan nanti kalau buang sampah di tempat yang bagus ya, di tempat tong sampah dan sebagainya. Kata anaknya iya ya. Selang beberapa jam kemudian ayahnya itu makan buah yang ada bijinya, buah jeruk ya, ada buah jeruk. Kemudian ketika makan buah jeruk itu, kan buah jeruk itu kan yang menjadi sampahnya itu kulit dan bijinya. Memang kulitnya itu dia kumpulkan di tisu, tapi bijinya itu dia buang sembarangan. Dia buang sembarangan dan sebagainya. Sehingga anaknya kritis mengatakan, ya kan kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kata ayahnya ngeles. Apa kata ayahnya? Enggak nak, ini ayah lagi nanam pohon jeruk. Nah. Jadi jangan coba-coba ngeles juga depan anak kita. Kalau kita ngeles depan anak kita juga ngeles nanti. Ya, jadi anak kita itu adalah produk dari kita, baik secara fisiknya dan baik juga secara sifatnya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin menjadi awalan dari sesi kita yang pertama, bahwa ada hubungan yang baik antara rumah dan madrasah. Yang pertama itu adalah saling percaya antara ayah dan bunda. Ayah dan bunda harus percaya dengan rumah, dan ayah dan bunda harus percaya dengan madrasah, dan madrasah juga harus percaya dengan ayah dan bunda. Dan yang kedua adalah ada sinergi, bergandengan tangan untuk menuju keberkahan dan untuk menuju generasi yang Qur'ani dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selesai sesi pertama? Baik, kita cukupkan dulu di sesi pertama ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pembahasan yang lebih dalam. Ini hanya sebagai mukadimah saja. Insyaallah di pembahasan yang lebih dalam kita akan bahas lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagaimana isi, ini belum isinya, ini bahkan belum mukadimah dari Madza turidul madrasah minal bait. Ini hanya masih stretching ya, masih pemanasan dari diskusi kita atau
sesi kita pada hari kali ini. Jazakumullah khairan. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.